Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang masih memberikan kita nikmat berupa kesehatan dan kemudahan untuk beribadah. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami berdoa kepada Allah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan iman, dan dimudahkan segala urusan, serta diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan berkah dari segala arah yang tidak terduga. Amin ya Rabbal Alamin. Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Ibni Abi Salih Musa Zani Dawsat Al-Jailani Syekh Abdul Qadir dilahirkan di desa Nib atau Naib, termasuk pada distrik Jailan, Kurdistan Selatan, terletak 150 km sebelah timur laut kota Baghdad. Beliau dilahirkan pada waktu fajar Senin 1 Ramadan 470 Hijriah bertepatan dengan tahun 1077 Masehi dan wafat di Baghdad pada Sabtu 11 Rabiul Awal 561 Hijriah atau 1166 Masehi. Berikut ini kata-kata bijak Abdul Qadir Al-Jailani yang penuh makna mendalam dan pembelajaran dalam kehidupan kita. Sesungguhnya bencana terhadapmu bukan untuk menghancurkanmu, melainkan sesungguhnya akan mengujimu, mengesahkan kesempurnaan imanmu, dan memperkuat dasar kepercayaanmu, dan memberikan kabar baik ke dalam batinmu. Orang yang dikatakan dekat dengan Allah selama dia meluangkan waktunya untuk berzikir setiap hari. Wahai muridku, jangan jadikan apa yang kamu makan dan minum, yang kamu pakai, yang kamu nikahi dan berkumpul dengannya sebagai tujuan dan cita-cita. Semuanya adalah dorongan nafsu dan hawa nafsu. Bersopanlah yang baik terhadapnya dan terhadap makhluknya. Sedikitlah berbicara yang tidak berguna bagimu. Orang-orang yang meninggalkan amal dalam keadaan berilmu, ilmu itu akan melupakanmu dan berkahnya hilang dari hatimu. Wahai orang-orang yang bodoh, seandainya kamu mengetahuinya, niscaya kamu mengetahui siksaan-siksaannya. Dunia boleh saja di tanganmu atau berada di sakumu untuk kamu simpan dan gunakan dengan niat yang baik, tetapi jangan letakkan di dalam hati. Anda boleh menyanyi di luar pintu hati, tapi jangan masukkannya ke dalam pintu, karena hal itu tidak akan melahirkan kemuliaan bagimu. Wahai hamba Allah, yang disebut kerja keras itu bukan terletak pada kekesatan pakaianmu dan makananmu. Kerja keras itu terletak pada sikap zuhud hati. Sabar adalah suatu ketetapan, daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan kewajiban. Selain itu, sabar adalah suatu kekuatan. Jangan Anda menjadi orang yang berlisan syukur, tetapi Anda merasa nyaman dari hak yang datang kepada Anda. Memang demikianlah kebanyakan orang. Lelah itu selama kamu berkemauan untuk menuju dan berjalan kepadanya. Orang yang beriman selalu menyembunyikan apa yang ada padanya. Jika lisannya terlanjur mengucapkan sesuatu, maka ia segera memperbaiki ungkapan yang diucapkan itu. Berusahalah menutupi apa yang telah lahir dan mohon kemaafan.
Orang yang zuhud itu berpuasa dari makan dan minum, sedangkan orang yang arif itu berpuasa tanpa diketahui. Jika dunia dan akhirat datang melayanmu dengan susah payah, ketuklah pintu Tuhanmu dan menetaplah di dalamnya. Bila kamu telah menetap di dalamnya, akan jelaslah bagimu seperti buah pikiran. Terkadang Anda meminta bantuan kepadanya dengan virusnya. Penyesalan, perbaiki hatimu, karena jika hati telah baik, segala tingkah lakumu akan menjadi baik. Kefakiran adalah tidak mempunyai sesuatu yang diperlukan, dan jika tidak membutuhkan sesuatu, maka dinamakan kaya. Jadikanlah akhiratmu sebagai modalmu dan jadikan duniamu sebagai keuntunganmu. Gunakanlah seluruh waktumu untuk menghasilkan akhiratmu. Lalu apabila dari waktumu itu ada sedikit yang masih tersisa, maka gunakanlah untuk berusaha dalam urusan duniamu dan mencari penghidupanmu. Pikirlah bahwasanya sesuatu yang kamu cintai di dunia ini tidak akan kekal selamanya, tidak abadi dan pasti fana. Jika Anda telah menyadari hal ini, maka Anda tidak akan melupakannya walaupun sekejap. Janganlah kamu menuntut sesuatu kepada seseorang, dan jika kamu mampu untuk memberi dan tidak mengambil, maka lakukanlah. Anda melayani dan Anda tidak meminta dilayani oleh orang lain, maka lakukanlah. Janganlah kamu menghilangkan kelebihan dan kekurangan. Janganlah mencari kemajuan dan kemunduran, sebab ketentuan telah menetapkan bagian masing-masing setiap orang di antara kamu. Tidak dapat diwujudkan melainkan telah ditentukan catatan mengenai pengalaman hidup secara khusus. Janganlah kamu takut kepada makhluk dan janganlah kamu berharap kepada mereka, karena hal itu menunjukkan betapa lemahnya imanmu. Hendaklah engkau istiqomah dalam cita-citamu sehingga engkau memperoleh ketinggian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberimu sesuatu yang layak dengan cita-citamu.